Menurut Pak Nurman, kekuatan sekolah kita yang di mana? Potensinya bebas dari kekuatan di mana? Baik Pak. Yang pertama, kekuatan sekolah kami ini yang pastinya didukung oleh lingkungan Hmm. yang memang strategis. Di pusatnya sekolah-sekolah ini, Mutiara ini kan pusatnya sekolah-sekolah. Iya, iya. Yang kedua, dari dulu sampai sekarang, ya Alhamdulillah, sekolah SMK Muhammadiyah ini sudah punya nama. Dalam artian punya nama ini sudah dikenal oleh masyarakat, apalagi didukung dengan miliknya Muhammadiyah. Gitu. Artinya kepercayaan masyarakat itu dengan Muhammadiyah itu, Masalah khususnya pendidikan itu luar biasa. Dan saya sebenarnya salah satu alumni Pak dari SMK Muhammadiyah 10 ini tahun 2009-2000 jurusan teknik audio video. Kemudian yang selanjutnya kami memang memanfaatkan apa istilahnya itu. Kalau orang tuanya sekolah di sini, nanti kami anak-anaknya itu kami arahkanlah kemari karena mereka juga punya kepercayaan terhadap sekolah kita itu Pak. Itu. Jadi itu kemudian kekuatan kami yang lainnya memang kami mendorong guru-gurunya itu Pak untuk ikut sudah sertifikasi seperti itu, baik itu melalui profesi yang ikut piloting terakhir semalam. Kita memiliki 21 guru yang sudah sertifikasi. Sudah ada beberapa guru yang sudah S2. Bagian lagi mengikuti S2. Selanjutnya kami diapit oleh beberapa sekolah SMP negeri sekitarnya. Ada SMP 1, SMP 3, dan memang kami selalu menjalin kerjasama dengan tingkat SLTP. Kami selalu berusaha menciptakan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Termasuk di SMK ini kan yang paling utama Dudi Pak. Iya. Dudi. Jadi kita sudah bekerja sama dengan PT Honda. Honda ini apa Pak semalaman PT? Astra Honda Motor. Nah, Astra Honda Trading Coy itu? Iya, Indaku. Yang di Medan Pak. Jadi untuk dealer-dealer Honda di Asahan khususnya dan Tanjung Balai itu sudah kerjasama dengan kami. Gitu. Dalam bentuk apa kerjasama? Dalam bentuk pengiriman prakerin siswa, kemudian juga guru tamu ke sekolah. Kemudian untuk TKJ kami dengan Telkom. Nah, dengan Telkom ada kami kerjasama. Kemudian kalau jurusan, artinya di Dudi yang lain ada apa? Yang nggak hanya satu. Cuman kami yang besar-besar yang kami sampaikan dulu. Karena nanti ada yang ya Dudi yang agak kecil, yang sudah apa, tapi yang memang punya nama itu perusahaan-perusahaan besar. Kemudian untuk jurusan teknik audio video, tanggal berapa hari Selasa itu kalau salah saya berangkat ke Medan, saya menjumpai Dudi Pak. Saya datang ke Panasonic Global. Ya Alhamdulillah diterima. Berjumpa dengan pimpinannya di Medan. Pas kebetulan yang di Jakarta datang, diajak jumpa kan. Dan memang belum kerjasama, tapi sudah ada komunikasi yang nanti berlanjut. Dan mereka ingin kalau misalkan kami jadi MOU, nanti SMK 10 ini diminta mereka jadi autores. Autores itu cuma? Autores ini gini Pak. Jadi seluruh peralatan elektronik yang bermerek Panasonic Global itu kita misalkan ada yang bermasalah, rusak dan sebagainya, itu nanti kalaupun dibolo lah istilahnya gitu, garansi dia ke sini ke SMK 10 dan kami harus menyiapkan tenaga ahli dalam ini. Mereka mau itu kerjasamanya. Kemudian ya kerjasama di bidang ini juga pembelajaran. Nanti kan ada link and match. Kurikulum SMK ini kan ada link and match dengan industri Pak. Kayak tadi yang Honda tadi dengan TBSM kan. Ada kemitraan juga ada di pembelajaran mendalam. Iya, yaitu yang termasuk link and match gitu kan. Nanti juga Telkom juga demikian. Kan kita menyelesaikan kurikulum mereka dengan kurikulum kita. Kemudian yang untuk TBKR, teknik bodi kendaraan ringan, kami sudah ada kerjasama
apa ya namanya, pengiriman prakerin dan sebagainya itu dengan auto 2000 Medan Amplas. Oh, amplas. Kami pernah mengirimkan prakerin siswa Toyota ya? ke Toyota, Pak. Situ. Kemudian semalam juga kami ada cerita-cerita juga mengarah ke sana dengan roda dinas prima itu di Cikambing. Saya ke sana juga dalam rangka nanti juga prakerin siswa kerjasama, kemudian apa yang namanya LSP untuk UKK ini, Pak. UKK ini kan kami juga LSPP 3. LSPP 3 ini yang nanti mengeluarkan sertifikatnya mereka dari LSP itu, Pak. Di awal tahun kan kita punya mimpi kan gini-gini akan melakukan ini. Terus setahun berlalu. Fokus 2025. Di 2025 kan di Januari Pak Nurman punya mimpi gitu. Kalau kita bilang program kerja semua punya mimpi gitu. Kita lakukan. Sekarang kan awal 2026. Berarti kan sudah bisa kita refleksi mimpi kita itu. Iya. Jadi kalau mimpi itu nilainya 100 gitu. Sesudah 2025 ini selesai, kira-kira capaian Pak Norman itu angka berapa? Baik, Pak. Saat ini capaian yang menurut saya itu sekitar 70 ke 80, Pak. 70 ke 80. Iya. Berarti kan ada 20 atau 30 yang ini. Kira-kira menurut Pak Norman 20 sampai 30 itu apa sih? Yang belum ini, belum ini. Sebenarnya gini, Pak. Mimpi saya di awal saya diangkat jadi kepala sekolah, saya ingin sekolah saya ini dapat bantuan PK. Oh, pusat keunggulan. Pusat keunggulan. Alhamdulillah kami sudah ngikut ya, Pak. Sudah maksimal lah. Bahkan sudah sampai tingkat wawancara dengan industri dan sebagainya. Oh iya. Belum tercapai. Ya, cuma kan sudah kuota. maksimal itu kan kuota kan. Iya. Kalau itu kan menurut saya dia yang kita ukur dari usaha kita. Kalau usaha saya sudah 100, Pak. 100 ya. Karena kami sampai wawancara. Nah, yang dulu-dulu itu belum sempat wawancara. Ini kami sampai wawancara dengan timnya itu, kemudian juga dengan dudinya beberapa. Tapi memang nggak tahu apa masalahnya. Iya. Tiba-tiba itu kuota atau apa gitu. Mimpi saya itu waktu itu yang pertama kan pembangunan bengkel workshop, tapi ya itu dengan cara itu kan Pak, dengan ikuti. Oh, jadi bantuan. Apa direncanakan kemarin itu bantuan itu akan hadirlah yang mau kita rencanakan. Iya, Pak. Dengan kalau dapatnya itu maka ini bisa kita kerjakan itu. Iya, Pak. Bahkan saya sudah berencana seperti ini, Pak. Bengkelnya ini. Inilah hasil ini apa saya pengembangan kurikulum, kemudian peningkatan kompetensi SDM. Untuk peningkatan SDM, sumber daya manusia khususnya guru, tahun ini kita ada sekitar 4 atau 5 orang yang sudah kita kirim ke balai pelatihan, Pak. Yang 2025 itu? Iya, 2025. Kemarin sebelumnya waktu itu kan memang kita tahu itu akan ada gitu ya, akan pengiriman tuh. Program kita kan misalnya gini, di Januari 2025 saya sudah berpikir untuk mengirim. Iya, dalam rangka meningkatkan itu. Iya, waktu itu target Bapak berapa guru? Waktu di awal 2025. Ya, target saya memang pertama itu untuk kajur-kajurnya dulu. Nah, sekarang sesudah, kan target Bapak kajur-kajur. Di akhir 2025 apakah seluruh kajur sudah terkirim? Yang untuk TBSM dan TBKR ini kajurnya satu. Karena ini sama otomatis. Sudah. TKJ sudah, kalau TAP nggak kajurnya memang, tapi gurunya. Tapi tetap terkirim. Iya, terkirim. Artinya gini, target kita setiap jurusan terkirim. Iya. Ternyata hasilnya terkirim. Terkirim. Kemudian ditambah 3 orang guru, Pak ya, yang di BPPP bareng saya itu. Itu yang tidak ditargetkan. Ya itu kena sasaran. Istilah kami. Iya, tapi dia tidak targetkan, ternyata melebihi target. Ya, dan sebenarnya saya berusaha mencari, Pak. Artinya gini, sebelum-sebelumnya memang tidak ada itu, belum ada lah yang dikirim untuk ini gitu kan. Waktu saya pelatihan di sana, saya jumpai pimpinannya. Pak, tolonglah, gimana lah guru saya ini belum gini-gini. Udah, itu ada. Nah gitu sistemnya, Pak. Komunikasi. Jadi, ya. Iya, itu TAP. Kemudian yang kedua ada lagi, pas saya pelatihan juga ada. Mereka dilatih sekitar ada yang 20 hari, Pak ya. 20 hari, yang 2 itu ada 10 hari.
Kemudian ada yang 3 bulan, ya bareng saya 3 bulan. Itu guru matematika Pak Bu Julika Rahmi, kemudian guru tekniknya Bu Sri ya. Satu lagi guru matematika 2. Jadi di luar Kajur tadi ada 3 guru yang kami kirim ke BBPP, MPP, BPL gitu Pak. Artinya termasuk saya yang ikut di situ. Jadi untuk peningkatan kompetensi guru, saya sudah, alhamdulillah ada 6 orang itu kan udah luar biasa. Nah, sebenarnya kan kita nggak bisa dituntut orang dengan hal yang dipikirkan orang kan gitu kan. Iya. Karena kita yang paham kondisi real kita dan kita yang paling paham target yang rasional itu seperti apa gitu kan. Sesudah target tercapai berarti kita berhasil. Kedepannya kita kan bisa lagi tingkatkan kan Iya. gitu. Terus gini, kan ini 2026. Yang Pak Norman prioritaskan nanti apa sih yang mau dikerjakan di 2026? Saya masih mau melanjutkan apa Pak? Impian saya yang lalu, sekolah PK. Oh, Dan ya kalaupun nggak dapat sekolah PK, saya ingin Binoman ada apa itu namanya? Rapid dengan jadi siswa. kan gini, saya punya mimpi seperti ini. Saya identifikasi ya gitu kan. Modal yang dibutuhkan untuk mencapai mimpi gitu. Iya. Baru saya identifikasi yang saya punya sampai di mana kan gitu kan. Sampai di mana gitu. Misalnya yang dibutuhkan Pak 76. Saya saat ini punya 50. Berikutnya yang 26 ini ya gitu kan. Yang 26 ini saya harus ini pikirkan, kekuatannya untuk mencapai, tapi fokus itu ya, mencapai 26 ini saya punya kekuatan ini, kemudian gimana strategi yang mau saya lakukan biar 26 tercapai. Artinya kalau 26 ini saya dapat, berarti target saya sudah ini, gitu. Jadi untuk SMA PK itu kan, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan biar sekolah ini bisa itu? Terus apa sih yang kita punya gitu? Ya. Terus yang belum kita punya itu peluangnya dari mana mau kita usahakan? Saya mau itu. Jadi gini Pak, setelah kami tidak mendapatkan itu, saya kan bertanya, apa masalahnya? Kan gitu. Ya, ada beberapa masalah memang. Salah satunya karena memang kita ini, sebenarnya saya sudah maksimal berusaha, mungkin tinggal sharing itu tadi, di mana kurang-kurangnya itu tadi. Kan Salah gini, satunya Pak. memang baru dapat di Dapodik itu. Kan gini Pak, misal gini. Saya mau jadi pemain voli gitu. Syaratnya tingginya 170. Saya kurang 170. Saya pertanyakan panitia, rupanya apa yang bisa dilakukan orang 170? Kan gitu kan? Kan gitu. Kan kamu kurang 170. Ya, kamu buat standar 170 itu kenapa? Apa sih yang bisa dilakukan orang 170? Ini. Saya tunjukkan bahwa saya 165 tapi bisa melakukan itu. Berarti kan kita syarat itu kan bisa kita ini kan gitu kan. Karena syarat itu kan dibuat karena begini. Tapi setelah kita bisa menceritakan bahwa saya 165, tapi yang kamu inginkan dari orang 170 itu bisa saya lakukan, cobalah. Maka dia kan sudah lemah masalah di persyaratan kan gitu. Jadi saya pikir Pak Norman kan pikir kenapa kami nggak masuk? Karena ini. Rupanya kalau itu apa sih keunggulannya daripada yang tidak itu? Nah, terus kita pelajari. Kami tawarkan ini loh. Terus kami di mana kurangnya lagi? Berarti syarat kamu itu kan bisa dianulir untuk kami. Karena toh yang kamu butuhkan itu ada sama kami kan seperti itu. Saya lebih berpikir ke situ. Kalau memang persyaratan kita nggak mencukupi, kita harus bisa mengatakan bahwa kami bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat gitu kan.